hari ini kita lagi wawancara di Solaris. Jadi sekarang kita lagi wawancara bersama ownernya bernama siapa Pak? Ari Faisal. Ari Faisal. Nah, sebelum kita lanjut untuk wawancara, mari kita memperkenalkan teman-teman yang akan hadir hari ini. Perkenalkan, saya Fitri Abelia Ananda, biasa dipanggil Abel. Lalu selanjutnya saya sendiri Friska Mesari, biasa dipanggil Ska. Nama saya Nichelle Erina Ferdi, biasa dipanggil Nichelle. Saya Rizka Audina, biasa dipanggil Rizka. Baik, ada juga fotografer kita, dokumentasi, yaitu adalah Ahmad Fatoni. Say hi Ahmad. Oke. Nah, baik, kita lanjut ke wawancara Bang Arif nih ya. Boleh ya. Jadi Solaris ini kapan sih berdirinya Bang? Dari tahun berapa? Jadi Solaris ini berdiri bulan 10 tahun 2020, kurang lebih ya sekitar pas Covid itulah. Sebelumnya ada di ruko ini homemade kah atau langsung di sini Bang? Kita homemade. Homemade. Ya, homemade di sebelah rumah sih, bangunan dapur, terus penjualannya juga online. Berarti pindahnya di ruko ini tahun berapa tuh? Kita baru bulan Juli kemarin, Juli 2025 tahun ini. Untuk Solaris ini mempunyai tenaga kerja berapa orang Bang? Di Solaris kita ada 3 orang dengan 1 tim produksi dan satunya tim kasir. Ya. Baik. Selain risol ini ada yang lain kah atau risol aja nih Bang yang dijualin di sini? Sementara kita risol aja sih, sama ada minuman juga. Minuman ya? Ya. Oke, baiklah, kan kalau kita dirikan usaha tuh pasti ada yang namanya resiko kan Pak. Nah, sekiranya dari usaha yang Bapak dirikan ini, resiko apa yang paling sering dihadapi? Baik, jadi kalau untuk resiko yang dihadapi dan sudah kita alami itu, pertama kan karena kita bahan makanan ya. Jadi yang pasti itu kayak bahan bakunya basi, atau beberapa juga kalau kita belanja itu barang-barang pada naik. Nah, rata-rata sih memang seperti itu sih, di bahan baku yang naik. Terus kemudian kalau barang yang kita jual nggak laku, nah itu biasanya udah basi kan, berarti udah kita nggak bisa jual gitu. Gitu sih Kak. Kalau misalnya resiko di bidang reputasi itu ada Pak? Ya, reputasi. Oke. Reputasi maksudnya apa? Kita penjual apa? Nama baik kita gitu ya. Oke. Kalau nama baik sih selama ini kita nggak terlalu bersinggungan di sana sih. Jadi paling kalau misalnya barang kita nih ada yang konsumen tidak puas, nah itu konsumen biasanya langsung komplain. Nah, langsung komplain ke kita, dan kita biasanya untuk menjaga supaya konsumen balik lagi itu kita kasih gratis dengan produk yang sama. Nah, di situ aja sih. Kalau reputasi mungkin untuk yang di online atau di media sih kita belum bersinggungan sih dengan hal itu. Kalau resiko di bagian pengelolaan sumber daya manusianya Pak, kayak karyawan atau itu ada nggak? Untuk karyawan kita selama ini alhamdulillah sih lancar-lancar aja ya. Nggak ada yang keluar masuk. Cuman memang kita kadang selama produksi ini kan biasanya ada turun ada naik untuk penjualannya. Jadi kadang kita yang tadi kita ikutkan di tim, terus sementara kalau pas turun, nah kita cut dulu. Nah, kita cut dulu karena penjualan lagi sedikit. Nah, nanti kalau udah banyak, nah itu biasa kita coba rekrut lagi, dan beberapa ada yang mau juga. Nah, paling di masalah karena penjualannya yang menurun, nah baru kita cut gitu. Karena kita sistem karyawannya kontrak. Ya. Nah, dari berbagai macam resiko tadi itu Pak, kira-kira resiko apa lah yang paling krusial gitu, yang paling sering terjadi di sini? Resiko yang paling krusial dari semua resiko, kita memang kenaikan bahan baku ya. Ya, itu yang paling karena memang bahan-bahan kita kan bahan-bahan kayak sehari-hari juga ya, kentang, wortel, apalagi kalau menghadapi kayak lebaran atau Natal, liburan. Nah, itu memang naiknya bisa sampai 2-3 kali lipat. Nah, kalau yang lain sih ya untuk masalah yang basi dan lain-lain, insya Allah kita masih bisa hadapi. Nah, untuk resiko kayak gitu tuh Pak, langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan untuk menangani resiko itu? Untuk menangani risikonya, sementara kita biasanya stok beli barang yang dalam jumlah agak banyak. Nah,
kita stok, atau kalau memang yang tidak bisa tahan lama itu kita biasanya ini sih mungkin nggak produksi dulu daripada nanti produksi terus makan ke modal atau lain-lain gitu kan. Nah biasanya kayak gitu sih kita untuk sementara ini dalam menangani masalah kayak gitu. Saya mau nanya lagi, bagaimana sih cara Bapak itu memenuhi standar konsumen? Yang dimana kan penjual risol ini banyak ya, berbagai macam. Nah, untuk usaha Bapak ini bagaimana Bapak tuh mencari konsumen lah gitu, memenuhi standarnya? Standar keinginan konsumen ya. Jadi dari awal sih kita memang ini kan Solaris itu kayak resep dari nenek ya, resep turun temurun. Jadi kita coba buat, terus kita gramasi, kita hitung benar-benar resepnya. Nah baru kita pasarkan di online. Nah beberapa sih memang ada yang nerima, ada yang enggak ya, karena kita juga risolnya yang lumayan mahal, hitungannya premium. Nah jadi kalau kita sih nggak pernah, maksudnya ya nggak, kalau ada yang merasa ini mahal atau merasa ini terlalu tinggi harganya, jadi kita nggak, mungkin dia bukan pasaran kita, target pasar. Nah tapi alhamdulillah ya selama ini ada juga orang-orang yang udah ngerasa produk kita, berarti dia bilang oh ini sih sesuai gitu, harganya sesuai dengan barangnya gitu ya, kualitasnya. Baik, sekarang saya mau nanya tentang keuangan sama pengadaannya nih Pak. Bapak ada kerjasama enggak Pak sama pemasok luar gitu? Sama kalau ada kerjasama gitu, itu bagaimana Pak prosesnya? Pemasok luar masuknya barang-barang? Oh ada. Kita ada beberapa sales untuk kayak saus, minyak goreng, mozzarella. Kita juga itu pakai sales sih untuk kerjasamanya. Jadi nggak beli langsung ke toko juga. Terus pernah terjadi nggak sih Pak kayak risiko kenaikan harga yang tiba-tiba sama keterlambatan pasokannya? Kalau dari sales yang tiba-tiba harga naik pernah, mungkin 1 kali sampai 2 kali lah. Ada memang barang yang bukan tiba-tiba, ada di ini sih dikabarin gitu, bang harga naik. Terus kalau yang datangnya nggak tepat waktu juga ada. Kita udah pesan misalnya hari ini gitu kan. Nah datangnya itu biasanya besok atau lusa gitu. Biasanya dia juga tergantung rute pengantaran kayak gitu. Kemudian terkait keuangannya itu, bagaimana sih Bapak mengatur arus kas untuk memastikan produksinya itu tetap lancar sama stok bahannya itu tersedia Pak? Kalau kita untuk mengatur keuangan, kita juga ada namanya petty cash. Itu petty cash jadi pegangan kita hari-hari. Misalnya dalam 1 hari kita pegang 500.000, nah itu khusus untuk belanja. Jadi kita nggak ambil dari uang pendapatan gitu kan. Nah juga kalau untuk belanja pagi ke Pelamboyan ke pasar itu kita udah siapkan dari malam. Nah jadi memang untuk arus kas kita memang untuk belanja hari ini kita udah tentukan misalnya 500.000 per harinya. Nanti kita ambil dari uang petty cash itu namanya petty cash sih kalau kita. Mau nanya juga nih, gimana sih Bapak tuh proses rekrutmen pegawai di sini tuh kayak bagian adminnya atau apa gimana sih? Untuk rekrutmen karyawan kita karena agak ada sistem keluarga ya. Jadi rata-rata juga masih kenalan atau dari keluarga-keluarga juga sih. Mungkin orang-orang terdekat dulu lah. Oke, terakhir nih Pak dari kami, apakah ada pesan atau saran bagi kami mahasiswa yang ingin mempelajari proses usaha makanan gitu, khususnya kayak risol atau gimana gitu Pak? Jadi pesan-pesan untuk mahasiswa yang mau usaha atau ya pada umumnya lah ya. Jadi memang kalau sudah ada produk yang rasanya percaya dirilah dengan satu produk. Nah nanti tekuni produk itu, dalami. Terus kalau misalnya dalam hal makanan, yang lebih penting saya lihat tuh memang gramasi sih. Jadi misalnya dihitung lah resepnya tepung berapa, sekian berapa. Jadi nanti ketika kita udah nggak pegang lagi bagian dapur, jadi kita untuk timbangannya itu udah pas gitu. Nah memang cari satu produk terus dipatenkan lah resepnya, bahasanya kayak gitu. Nah tinggal nanti kalau zaman sekarang sih saya pikir tuh marketing untuk konten-konten lebih baik sih. Untuk makanan memang dilihatkan kita makan, kita ini ya dilihatkan itu semua biar orang tahu, orang paham. Nah insya Allah nanti kedepannya bisa jalan lah. Baik, sekian dari wawancara kami. Terima kasih kepada Bang Arif nih udah terima wawancara kami nih. Semoga pesan dan pesannya dapat diterima pada mahasiswa seperti kami. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.